Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Di pagi hari ini kita bertemu lagi di dalam kanal YouTube HKBP Limo untuk edisi tanggal 25 Agustus tahun 2025. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mari berdoa. Puji dan syukur kami sembah Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus yang memberikan nafas kehidupan, yang memberikan hari yang baru di pagi hari ini setelah kami bangun dari tempat tidur kami di pagi hari ini, hari Senin. Tuhan, kami mau supaya mendengarkan firman Tuhan menjadi renungan pagi, dan kami mau diingatkan, diberikan nasihat dan tuntunan supaya kami kuat di dalam menghadapi segala tantangan, pergumulan hidup di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhanlah yang hadir oleh karena kuasa Roh-Mu yang menuntun kami. Terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita yang tertulis dari 1 Korintus 3 ayat 11, demikian firman Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Firman Tuhan di pagi hari ini yang dianalogikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ketika itu adalah sebagai dasar bentuk pondasi bangunan yang kokoh. Kita tahu bahwa satu bangunan apabila pondasinya kokoh, maka dia akan menjadi kuat. Dan bangunan yang dibentuk dan dibangun di atasnya sampai berapa tingkat, maka dia akan kuat. Pada firman Tuhan di pagi hari ini, kalau kita baca ayat 1 sampai dengan ayat 9, ada satu perselisihan di antara jemaat di Korintus ketika itu, yang mereka sudah mulai terpecah oleh karena ada pengelompokan, yaitu kelompok Paulus dan kelompok Apolos. Nah, disinilah yang dikatakan daripada Rasul Paulus bahwa itu tidak penting semua, dan mereka kembali harus berdasarkan iman percaya kepada Kristus. Karena dasarnya yang kokoh adalah bukan manusianya, bukan pengajarnya, tetapi bagaimana iman percaya kepada Kristus. Itulah yang dianalogikan sebagai bangunan yang kokoh tadi. Bapak Ibu yang terkasih, kita sering juga melihat bagaimana pertumbuhan jemaat, bagaimana perkembangan jemaat pada saat ini. Kalau kita hanya mengkultuskan pemimpin yang kita idolakan, dan kita selalu mendengarkan nasihat dan terlebih lagi firman Tuhan yang dijelaskan hanya dengan mengkultuskan orang tertentu, itulah yang perlu kita waspadai. Karena dalam firman Tuhan yang menjadi dasar utama adalah bagaimana kita iman percaya kepada Kristus, itulah dasar yang paling pokok. Seperti halnya kita mengetahui bahwa Kristus itu mati disalibkan dan dia menebus dosa manusia, dan dia bangkit dari kubur dan dia naik ke surga, dan dia menempatkan tempat orang yang percaya kepada Kristus. Dasar inilah bahwa kita mengetahui bahwa tidak ada orang lain yang kita yakini, tidak ada satupun pengajar yang bisa mengambil karakter atau cara berpikir kita kalau bukan karena Kristus. Kristus sendirilah, Yesus Kristus sendiri yang mengaruniakan iman percaya kita. Itulah yang menjadi dasar utama. Oleh karena itu, firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, di pagi hari ini mungkin kita akan menghadapi banyak tantangan dan pergumulan hidup. Mencari nafkah, membesarkan anak, menuntun bagaimana mereka supaya anak-anak yang takut akan Tuhan. Disinilah bagaimana kita menanamkan bahwa Tuhan Yesus Kristus telah meletakkan dasar utama, yaitu iman percaya kepada Kristus. Mari kita ajak keluarga, terlebih lagi kita, untuk boleh bertumbuh,
untuk boleh kuat di dalam iman percaya pada Kristus. Karena banyak tantangan yang kita hadapi. Mungkin ada sesuatu hal yang belum selesai karena pergumulan hidup. Tentu ini akan membawa kita kepada cara-cara kita untuk menyelesaikan dengan duniawi. Karena di dalam firman Tuhan ini juga mengajarkan kita bagaimana supaya hidup rohani kita lebih utama daripada hidup dari duniawi. Karena di dalam firman Tuhan diingatkan juga di dalam Korintus ini bahwa ketika mereka selalu mengutamakan ajaran yang tidak membuahkan hasil yang baik, yang tidak menumbuhkan iman percaya, itulah yang selalu terjadi perselisihan, di mana ada iri, di mana ada dengki, di mana ada selalu menyalahkan, saling menyalahkan. Tapi dalam firman Tuhan mengingatkan kita, menasihati kita bahwa hidup ini di dalam segala permasalahan kita, dalam segala kehidupan kita sehari-hari, hanya Kristuslah menjadi dasar utama kita. Dan oleh karenanya dikatakan di ayat berikutnya bahwa kita akan tetap diuji tentang iman percaya kita. Karena orang yang imannya kuat di dalam Kristus, maka dia akan kuat dan dia akan mengalami pertumbuhan yang sejati. Karena itu firman Tuhan di pagi hari ini yang perlu kita imani adalah bagaimana kita semakin mengenal Tuhan. Karena dengan dasar kita kepada Kristus yang telah diletakkan, yang telah dikaruniakan oleh Allah Bapa pada kita melalui Yesus Kristus, itulah dasar yang kuat. Itulah yang membuat kita menghadapi segala tantangan pergumulan hidup ini, maka kita akan boleh melaluinya dengan baik. Dan kesatuan oleh jemaat, kalau kita melandaskan Kristus, maka akan terjalin dengan baik. Tidak akan ada perpecahan. Dan kita yakin bahwa pergumulan kita akan diberi kekuatan oleh Tuhan ketika kita menyandarkan diri kita kepada Kristus Yesus. Dia adalah juru selamat kita, dia adalah sumber kehidupan kita. Dia adalah mengangkat kita dari lumpur dosa dan kita diberikan masa depan yang baik. Dan kita mempunyai pengharapan yang jelas tentang masa depan hidup kita. Oleh karena itu, mari anak-anak, mari kita semua keluarga tetap kuat di dalam iman percaya kepada Kristus. Karena itulah dasar kehidupan kita menghadapi segala tantangan dan pergumulan hidup. Baik di dalam kehidupan sehari-hari mencari nafkah, baik dalam pergumulan kita bersosial, baik juga dalam berjemaat di dalam rumah Tuhan atau di gereja. Mari kita kedepankan bahwa Kristus itu adalah dasar iman percaya kepada Allah kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih di pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami tetap setia mengikuti Engkau, Allah kami, yang memberikan, mengaruniakan kami, yaitu karunia iman kepada hidup kami, yaitu Yesus Kristus menjadi dasar hidup kami. Itulah yang memberikan kekuatan, yang memberikan menuntun kami untuk tetap setia, untuk menjadi hidup yang terang, dan mengarahkan pikiran kami hidup di dalam rohani yang baik. Tuhan, berkatilah keluarga yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, supaya tetap kuat di dalam setiap pergumulan, baik masalah kehidupan sehari-hari, baik kehidupan yang akan datang. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudari kami mungkin yang sedang bergumul untuk masa depan mereka, baik anak-anak kami, baik sedang yang mencari kehidupan sehari-hari melalui kerjaan. Tuhan, Engkau berikanlah jalan yang terbaik. Kami juga berdoa buat saudara-saudari kami mungkin yang sedang terbaring karena penyakit. Engkaulah yang berikan kesembuhan. Kau berkati setiap obat dan berikan kesabaran. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat jemaat Tuhan untuk tetap satu, tetap menjalin kesatuan, karena Kristus Yesuslah dasar kehidupan, dasar iman percaya kami untuk membangun ibadah kami dalam gereja-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, Tuhan berkati.